Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, yang hadir malam hari ini di dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus selalu berserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu bersukacita malam hari ini? Haleluya. Ya Bapak Ibu, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Bapak Ibu, malam hari ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa lewat pujian yang sudah kita naikkan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Berapa banyak yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Tuhan, Roh Kudus, kuasa Tuhan hadir. Karena Roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, oleh setiap dimensi, ruang, dan waktu. Dia menembus segala dimensi, ruang, dan waktu. Dan saya percaya ketika saya dilawat Tuhan malam hari ini, saya percaya Roh Kudus yang sama juga akan melawat Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu berada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini di dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah sesuatu akan terjadi. Bapak Ibu akan mengalami terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam hari ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya seperti embun setiap pagi, yang turun setiap pagi, setiap hari, dan itu tidak pernah sama. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-138. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-138. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan. Dan ini adalah bagian yang keempat, Bapak Ibu. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu akan pesan Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview renungan tentang hidupku adalah penyembahan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, supaya kita bisa lebih memahaminya lagi. Apa itu memuji? Apa itu memuja? Dan apa itu menyembah? Bapak Ibu perhatikan, sebelum kita sampai kepada menyembah, maka haruslah kita terlebih dahulu mengerti apa itu memuji. Bapak Ibu tahu apa itu memuji?
Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita harus mengerti apa itu memuja. Bapak Ibu tahu artinya memuja? Dan setelah itu baru Bapak Ibu akan mengerti apa itu menyembah. Karena seseorang tidak akan bisa menyembah tanpa sikap memuja. Tetapi seseorang tidak akan bisa memiliki sikap memuja kalau tidak mengerti sikap memuji. Jadi Bapak Ibu haruslah mengerti dan memahami bahwa langkah awal itu adalah memuji, kemudian meningkat kepada memuja, dan kemudian baru kita bisa menyembah. Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Hens beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu masih ingat? Bapak Ibu paham sampai di sini? Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar untuk memahaminya. Jadi Bapak Ibu, apa itu memuji? Memuji artinya memberikan pujian, memberi pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan seseorang atau keunggulan atau sesuatu Bapak Ibu, memuji bisa dilakukan oleh siapa saja dan ditujukan kepada siapa saja dan dalam konteks urusan apa saja dan tidak punya ikatan kepentingan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan apa itu memuji. Nah Bapak Ibu, selama ini orang berpikir memuji itu mudah untuk dilakukan dan semua orang bisa memuji. Amin. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memuji seseorang? Pernahkah Bapak Ibu memuji sesuatu? Pasti pernah, bukan? Nah, ketika Bapak Ibu memuji seseorang, pasti ada alasannya. Betul? Ketika Bapak Ibu memuji seseorang, pasti ada dasarnya. Betul? Mengapa Bapak Ibu memuji? Apa dasarnya Bapak Ibu memuji? Apa alasannya Bapak Ibu memuji? Yang pasti itu dianggap bernilai, bukan? Bernilai baik atau bernilai tinggi. Betul Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang memuji itu pada dasarnya sesuatu yang dihasilkannya itu bernilai baik atau memiliki nilai baik. Betul? Jadi Bapak Ibu, ada konsep mengapa Bapak Ibu mengatakan baik. Ada parameter mengapa Bapak Ibu mengatakan baik. Ada dasar yang membuat Bapak Ibu memuji. Ada dasar mengapa Bapak Ibu memuji. Jadi mengapa seseorang memuji? Karena ada konsep, karena ada ukuran, karena ada parameter. Dan lebih tepat lagi, ada nilai-nilai, betul? Nah Bapak Ibu, umumnya pujian terhadap sesuatu atau terhadap seseorang itu relatif. Tergantung dari bagaimana seseorang melihatnya. Apakah dia memiliki konsep, apakah dia memiliki parameter, atau apakah dia memiliki ukuran atau tidak. Karena bagi orang yang memiliki konsep atau parameter atau ukuran, itulah ukuran. Bagi orang yang tidak memiliki konsep atau parameter atau ukuran, itu tidak bernilai sedikit. Jadi di dalam memuji itu ada unsur subjektivitas, ada unsur subjektif. Seseorang bisa berkata bagus, dan yang lain bisa berkata sebaliknya, atau tidak bagus. Ada unsur subjektivitas. Seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita, menurut ukuran dia sudah sangat cantik. Tapi bagi pria lain, wanita itu kurang menarik. Ada yang lain yang lebih cantik. Sama juga kita menilai sebuah musik. Bapak Ibu, dalam memuji ada unsur subjektivitas. Itu sebenarnya misteri di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan memuji Tuhan? Memuji kepada Tuhan. Bapak Ibu suka memuji Tuhan bukan?
Saya juga suka memuji Tuhan. Apa dasarnya Bapak Ibu memuji Tuhan? Ada yang menjawab, karena orang lain menyanyi, jadi saya ikut-ikutan menyanyi. Jadi tanpa dasar Bapak Ibu. Jadi seseorang menyanyi bisa tanpa dasar. Dan itu munafik namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, seseorang bisa bernyanyi dan melantunkan syair atau lirik lagu tersebut tanpa mengalami pengalaman dengan lagu itu. Tapi dia bisa menghayati lagu tersebut. Itu munafik Bapak Ibu. Jadi mengapa Bapak Ibu memuji Tuhan? Apa dasarnya Bapak Ibu memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, apakah baik itu buat Bapak Ibu? Apa parameternya? Apa ukurannya? Apa nilainya? Apa baik itu Bapak Ibu? Nah, ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Ada subjektivitas ketika kita mengatakan Tuhan itu baik. Di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu tahu, ada pengalaman pemazmur ketika menuliskan mazmurnya. Di dalam kitab Mazmur 142, ini pengalaman dari pemazmur. Dan ini adalah Mazmur Daud. Ketika dia ada di Gua Adulan. Ketika Daud sedang dikejar-kejar musuh. Saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya. Bapak Ibu tahu ceritanya bukan? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur 142 ayat 1 sampai ke 8. Mazmur 142 ayat 1 sampai ke 8 mengatakan, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindungan bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu, inilah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dikejar-kejar oleh musuhnya Raja Saul. Inilah pengalaman hidupnya. Dan Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-6, 7, dan ke-8, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Jadi Bapak Ibu, apa alasannya Daud memuji Tuhan? Karena kebaikan Tuhan ketika dia ada di dalam kesesakan. Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalan. Di jalan yang harus kutempuh.
dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindungan bagianku di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu, inilah alasan Daud memuji Tuhan, karena Daud mengerti dan tahu bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 2, kita melihat ada nyanyian yang dinaikkan oleh Musa dan bangsa Israel. Ketika mereka telah menyeberangi Laut Teberau. Dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Keluaran 15 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jadi Bapak Ibu, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, itu sebenarnya terkait dengan pengalaman hidup dan dari apa yang telah dialaminya. Baru timbul dan muncul yang dikatakan nyanyian baru. Ya, pengalaman baru memunculkan nyanyian baru. Jadi Bapak Ibu, menyanyi atau memuji Tuhan itu karena mendapatkan sesuatu. Betul? Pertanyaannya, sesuatu apa yang Bapak Ibu pandang bernilai dari Tuhan yang membuat Bapak Ibu memuji Tuhan? Jawabannya subjektif. Dan ini tergantung dari kedewasaan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi seseorang memuji Tuhan itu dasarnya apa? Apa ukuran kebaikan Tuhan yang dia terima? Mengertikah dia rencana Tuhan di dalam hidupnya? Ada subjektivitas, dan subjektivitas ini terkait dengan kedewasaan rohani. Bapak Ibu bayangkan, kalau ada kejadian seperti ini, suami sakit, uang kontrakan rumah belum bisa bayar, uang sekolah anak bulan ini masih nunggak 3 bulan. Apakah Bapak Ibu bisa memuji Tuhan? Apakah Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan itu baik? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bertumbuh dewasa. Karena ukuran baik itu ditentukan oleh pemahaman Bapak Ibu terhadap Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan bukan hanya baik buat Bapak Ibu, dan belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kualitas memuji Tuhan itu sangat tergantung dari kedewasaan rohani seseorang. Dan itu subjektif. Nah, di dalam kehidupan Kristen, memahami nilai-nilai ini bukan hanya secara kognitif, bukan hanya secara nalar, bukan hanya secara pikiran. Bapak Ibu menalar Tuhan, tetapi harus dengan pengalaman yang konkret. Jadi ketika Bapak Ibu memahami konsep tentang kebaikan Tuhan ini, misalnya ketika Bapak Ibu disembuhkan dari sakit, tidak salah Bapak Ibu memuji Tuhan, karena Bapak Ibu mengalami pengalaman yang konkret disembuhkan. Ketika Bapak Ibu dibebaskan dari keterikatan terhadap dunia, dan sekarang menjadi tidak tertarik lagi dengan dunia, ini satu pengalaman yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengalami pengalaman-pengalaman menyangkut tentang perubahan karakter, yang awalnya Bapak Ibu gampang marah dan sekarang menjadi sabar, itu pengalaman konkret yang Bapak Ibu bisa rasakan. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya pengalaman-pengalaman mukjizat atau perubahan hidup yang Tuhan mau, melainkan yang Tuhan inginkan adalah mengembalikan Bapak Ibu kepada rancangannya yang semu. Amin.
Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, mari kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah rancangan semula Tuhan. Rancangan atau rencana semula Allah menciptakan manusia, yaitu agar segambar. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan selem, dan serupa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan demot, serupa dengan Allah. Bapak Ibu, itulah memuji Tuhan. Nah, yang kedua adalah memuja. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, memuji itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja dan dalam konteks apa saja. Tetapi di dalam memuja itu ada satu ikatan kepentingan atau memiliki ikatan kepentingan. Karena dalam pujaan ada satu ikatan kepentingan. Memuja adalah suatu perasaan yang lebih besar daripada memuji. Karena di sana ada rasa ingin melayani atau serving kepada yang dipujanya. Tingkat memuja ini menyangkut kebutuhan atau ketergantungan. Seorang pria yang ketika memuji seorang wanita, kamu cantik, tapi nggak ada urusan sama sekali dengan wanita itu memuji namanya. Tetapi saat dia bilang, I want to marry you, I need you, aku cinta padamu, dan jangan tinggalkan aku, itu tingkatnya memuja. Jadi kalau sudah sikap memuja, ini berbicara tentang kebutuhan dan ketergantungan. Nah, ketergantungan apa? Itu masalahnya. Kalau sakit, lalu sembuh, supaya ekonomi lancar, naik pangkat, naik jabatan. Jadi kalau itu, dan itu yang terjadi selama ini, artinya sama dengan Bapak Ibu berkata, perlu kau Tuhan, perlu kau Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kau perlu aku? Aku mau naik pangkat, aku mau naik jabatan, aku perlu engkau Tuhan. Rumahku kecil, aku mau yang lebih besar. Tuhan berkata, anakku, itu perkara fana. Rancanganku besar bagimu. Mestinya ketika memuji tadi, dia sudah memahami rencana Tuhan di dalam hidup. Sudah memahami konsep-konsep yang besar. Sudah memahami kebenaran yang murni. Dan nilai-nilai kekekalan. Sehingga ketika kita berkata, aku berlindung hanya kepadamu Bapa. Dia nggak peduli banyak orang-orang jahat di sekitarnya. Yang dia peduli adalah bagaimana dia hidup suci. Bagaimana melawan kuasa kegelapan. Bagaimana tidak lagi tergantung oleh situasi. Dan kalau saya boleh berkata, berlindung itu artinya melawan kuasa gelap. Melawan daging. Melawan pengaruh kuasa dan di sekitarnya. Malapetaka. Orang-orang yang bermaksud jahat. Kenapa kita minta perlindungan? Karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sampai memuji Tuhan dengan benar, Bapak Ibu masuk ke tingkat memuja. I adore you. I can live without you, Lord. Kenapa tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sebab hanya engkaulah kebutuhan, hanya engkaulah keinginan. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, belum dapat jodoh, nggak punya anak, tidak masalah. Belum dapat kerjaan, tidak masalah. Asal jangan sampai aku tidak memiliki engkau, Tuhan. Ya, kepada Tuhan itu harus sampai pada tingkat itu. Atau hanya
Aku katakan, aku hanya butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Dan bukan hanya berkat-Mu, bukan hanya kuasa-Mu, tapi Engkau. Engkau sendiri yang kubutuhkan. Itu baru namanya memuja. Jadi kepada Tuhan itu Bapak Ibu harus memuja dengan kualitas yang benar. Sampai berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetaplah Engkau selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah bagianku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan setiap hari. Memuji, memuja, baru Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu, ini tidak sederhana. Kalau memujinya matang, memujanya. Kalau memujinya nggak matang, memujanya munafik. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu paham sampai di sini? Sekali lagi saya mengatakan, Bapak Ibu, kalau memujinya nggak matang, memujanya munafik, nggak mungkin Bapak Ibu bisa menyembah. Bapak Ibu, simpan kebenaran ini di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita memuja, ini sudah ada unsur membutuhkan. Ada kebutuhan. Ada unsur ketergantungan. Bapak Ibu, mari kita terus berjuang untuk sampai ke tingkat aku memujamu Tuhan. I adore you, Lord. Mari kita terus berjuang mencapai tingkat di mana tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang lagi yang kuingini di bumi ini. Tidak ada lagi yang kubutuhkan di bumi ini selain Engkau. Itu baru memuja. Engkau lebih dari apapun. Engkau lebih dari nafasku yang kuperlukan. Engkau lebih dari harta milikku yang Engkau beri. Engkau lebih dari permata milikku dan semua yang kumiliki. Engkau yang kubutuhkan. Engkau yang kuperlukan. Engkau segalanya bagiku. Lebih dari apapun yang kubutuhkan. I adore you. Tuhan, aku memujamu. Tuhan itu lebih berguna. Tuhan itu segalanya. Memiliki Tuhan cukup Bapak Ibu. Memiliki Tuhan itu cukup bagiku. Nah, itulah tingkat yang kedua Bapak Ibu. Yang menjadi puncak adalah menyembah. Syakah dalam bahasa Ibraninya. Atau tunduk. Proskuneo dalam bahasa Yunaninya. Secara etimologi artinya mencium tangan. Menghormati. Menghargai. Dan biasanya dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Kata syakah, tunduk itu kepada raja, kepada Allah. Dan biasanya dia taruh mukanya di antara dua lututnya. Menyembah itu sebenarnya kata lainnya adalah mengabdi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan menyembah Tuhan, kemudian Bapak Ibu tidak berbuat apa-apa dan hanya mengatakan haleluya di dalam pujian. Ketika Bapak Ibu beribadah, ketika Bapak Ibu menaikkan pujian, tapi Bapak Ibu nggak berbuat apa-apa di dalam hidup Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu itu artinya pepesan kosong. Pepesan kosong belaka. Bapak Ibu, kalau ibarat handphone itu tidak ada isinya. Hanya casingnya saja. Handphone bohongan Bapak Ibu. Cuma mainan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah, seharusnya Bapak Ibu tidak boleh datang tanpa membawa apa-apa. Bapak Ibu harus datang dengan membawa sesuatu yang berharga ke hadapan Sang Raja. Dan ini yang disebut latreo. Membawa persembahan yang terbaik buat Raja kita. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan kalau saja
kita hidup di masa-masa penganiayaan nanti. Mungkin saja Bapak Ibu harus sampai membawa nyawa dan darah Bapak Ibu untuk dipersembahkan kepada Raja kita. Tapi sekarang Bapak Ibu masih hidup di masa-masa kita belum atau bukan hidup di masa-masa penganiayaan. Jadi apa yang harus Bapak Ibu persembahkan kepada Raja kita? Bapak Ibu, berikanlah waktu, berikanlah tenaga, berikanlah pikiran, berikanlah harta, martabat, dan jangan Bapak Ibu sisakan. Berikan itu kepada Tuhan sebagai yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berkata, haleluya, pastikan ada kalimat di belakangnya. Ambil apa yang mau engkau ambil dalam hidupku. Perintahkanlah kepadaku apapun yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan. Dan baru Bapak Ibu bisa mengatakan, aku menyembahmu Tuhan. Itu harganya adalah hidupku, nyawaku. Tidak ada yang kutolak atas apapun yang engkau perintahkan. Ku sembah kau Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah untuk dibakar habis seluruhnya. Dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan sebuah film His Only Son. Bapak Ibu lihat, apa yang Tuhan minta dari Abraham? Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang dikasihinya. Bapak Ibu tahu ceritanya bukan? Abraham membawa Ishak ke atas sebuah gunung di tanah Moria untuk dipersembahkan. Dan ketika Ishak sudah diikat dan ditaruh di atas tumpukan kayu yang sudah tersusun rapi menjadi sebuah mezbah bakaran. Dan ketika Abraham hendak membunuhnya, ketika Abraham hendak memotong leher Ishak anaknya dan hendak mengorbankan hidup anaknya dan menyerahkan hidup anaknya di atas mezbah bakaran untuk dibakar habis seluruhnya dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mencegahnya. Kejadian pasal 22 ayat 12 mengatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu padaku. Bapak Ibu, itulah menyembah yang benar. Apapun yang kau minta, yang aku miliki, aku serahkan bagimu. Bapak Ibu, mungkin Ishakmu adalah segala harta milikmu. Mungkin Ishakmu adalah rumahmu. Mungkin Ishakmu adalah mobilmu, usahamu, kerjaanmu, tenagamu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu berani bayar harganya? Itulah arti menyembah. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah yang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini. Bapak, persembahkan tubuhku. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapak, persembahkan tubuhku.
sejati. Bapa, persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku, itu adalah harganya adalah hidup Bapak Ibu, nyawa Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat Bapak Ibu tolak atas apapun yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Itu artinya kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah untuk dibakar habis seluruhnya dan menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Bukan hanya berkata, aku menyembahmu Tuhan, tapi hanya di mulut saja, bukan. Saya maklumi kalau Bapak Ibu masih baru lahir baru dan belum dewasa rohani. Tapi Bapak Ibu sudah tingkat dewasa rohani. Mestinya waktu menyembah sudah sampai pada tingkat tadi. Meskinya apapun juga, tak lagi kuingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Dan ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Hanya keinginan Bapa saja, segalanya bagiku. Bapak Ibu, orang yang tidak menyembah Tuhan tidak akan menikmati kerajaan surga. Tapi sikap hidup yang menyembah, dan saya pikir betapa beruntungnya Bapak Ibu, karena di sisa waktu ini, di singkatnya umur hidup kita, Bapak Ibu menyembah Dia. Bapak Ibu, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan kalimat-kalimat Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang ada akan kuberikan kepadamu. Tuhan, apa yang ada padaku yang mestinya kuserahkan. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pertahankan apa dan belum diberikan itu, dan itu hanya di bibir saja, itu pepesan kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini singkat, dan ketika Bapak Ibu pulang ke rumah Bapak Ibu tidak akan membawa apa-apa. Bapak Ibu tidak akan membawa apa-apa yang telah Bapak Ibu miliki di dunia ini. Bapak Ibu tidak akan membawa apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berbuat sesuatu bagi Dia, itu adalah keberuntungan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih punya deposito, itu bukan uang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pakai untuk menolong orang lain, itu baru menjadi milik Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan hanya kata-kata atau hanya kalimat-kalimat saja Bapak Ibu menyembah Tuhan, tapi Bapak Ibu harus lakukan itu dengan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata penyembahan, bukan hanya dengan kalimat-kalimat penyembahan, tapi dengan sikap hidup di mana kita mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan Bapak Ibu. Siapa sih Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan mau menerima persembahan Bapak Ibu, karena Tuhan mau melayakkan Bapak Ibu untuk menikmati kerajaan surga. Jangan berpikir mengabdi kepada Tuhan harus dengan memberi uang. Tapi setiap kata-kata yang Bapak Ibu ucapkan untuk membuat orang lain terberkati, itulah penyembahan Bapak Ibu. Sikap hidup Bapak Ibu yang membuat orang lain menemukan Tuhan, itu adalah pengabdian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu, betapa luar biasanya pesan ini. Dan kalau Bapak Ibu benar-benar memperhatikannya dan melakukannya, Bapak Ibu beruntung dan sangat beruntung. Bapak Ibu,
Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kebenaran malam hari ini. Dan saya berharap pesan ini boleh sungguh-sungguh mengubah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, goreskan semua ini di dalam hati Bapak Ibu. Goreskan sedalam-dalamnya dan jangan sampai terhapuskan. Bapak Ibu, saya menyampaikan pesan ini bukan sebagai orang yang tahu banyak tentang penyembahan. Tetapi saya sedang belajar dan terus belajar dan terus belajar. Dan saya mohon Roh Kudus terus memberiku pengertian-pengertian yang baru tentang menyembah Tuhan. Tentang penyembahan. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi. Berikan hatimu untuk Tuhan. Dan cintailah Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Karena Tuhan bisa dinikmati. Carilah wajahnya. Tutup pintu kamarmu dan berlutut. Dan terus mencari wajah Tuhan. Nikmati Tuhan. Dan jangan terikat lagi dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan terbelenggu lagi dengan masalah-masalah. Tetapi biarlah kita terbelenggu dan terikat oleh cinta kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mencium keharuman cinta Bapak Ibu yang keluar dari hati Bapak Ibu. Langkah hidup Bapak Ibu, sikap hati Bapak Ibu akan menjadi nyanyian, akan menjadi pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya waktu kita beribadah, tetapi ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Sehingga hidupku menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidupku menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidupmu menjadi penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita, sikap hidup kita menjadi nyanyian, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Dan langkah hidup kita itu menjadi tarian di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang menyembah. Bapak Ibu ketahuilah bahwa semua manusia diciptakan untuk menyembah. Amin. Jadi kita semua Bapak Ibu saudara saya adalah makhluk penyembah Tuhan. Ini Lukas pasal 4 ayat 8 menegaskan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Lukas pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Karena kita adalah makhluk penyembah. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah yang lainnya. Kalau kita tidak menyembah terang, kita akan menyembah yang gelap. Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Ada orang yang menyembah yang lainnya. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah diri sendiri. Bisa menyembah popularitas. Bisa menyembah uang. Bisa menyembah jabatan. Bisa menyembah pencapaian. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita adalah makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah yang satu, maka kita akan menyembah yang lain. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya hanya menyampaikan prolognya dulu. Nanti saya akan membahasnya lebih dalam lagi. Bagian ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hein seminggu yang lalu. Karena di bagian ini Bapak Ibu, penyembahan itu menjadi perebutan. Dan ini cukup panjang untuk membahasnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena hanya Tuhanlah, Dialah satu-satunya Allah yang besar dari semua ilah-ilah lain yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa orang harus menyembah matahari? Kalau ada yang menciptakan matahari. Kenapa orang harus menyembah manusia yang bisa mati? Sementara orang mempunyai kesempatan untuk menyembah pribadi yang kekal, yang bisa menaklukkan maut. Sembahlah Dia yang bisa menaklukkan maut.
Kenapa harus menyembah dan yang menemukan teknologi? Sementara kita bisa menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia yang paling mengasihi kita. Dan Dia yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, sekarang apa artinya menyembah? Bernyanyi-kah? Bermain musikkah? Menyanyikan lagukah? Ibadahkah? Menangiskah? Merindingkah? Melompat-lompatkah? Betul Bapak Ibu, itu betul. Tapi Bapak Ibu, itu hanya sebagian ekspresi dari menyembah. Jadi menyembah itu apa Bapak Ibu? Menyembah itu artinya mendekat dengan yang disembah. Simpel ya? Iya. Karena ketika engkau mendekat, ketika engkau intim, ketika engkau melekat sama Tuhan, ketika engkau ibadah atau tidak ibadah, ketika engkau sedang melayani atau sedang melayani, ketika engkau ada dalam keadaan suka atau tidak suka, ketika engkau berada di dalam tekanan atau dalam kondisi nyaman, engkau harus tetap dekat dengan Tuhan. Itu namanya penyembah yang sejati. Bapak Ibu, penyembah yang sejati adalah penyembah yang selalu mengejar hati Tuhan dan melebihi dari berkat yang Tuhan beri. Karena berkat itu hanya sementara, tetapi hati Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, berapa banyak malam hari ini yang mau mengejar hatinya Tuhan? Berapa banyak yang malam hari ini mau mendekat sama Tuhan? Lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Dan Tuhan melihat Bapak Ibu yang sedang melambaikan tangan malam hari ini. Bapak Ibu, mulai malam hari ini kita mulai berjalan dengan Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan, saya mau berjalan bersama Engkau mulai malam hari ini. Itulah penyembahan yang Tuhan cari. Setiap hari, Tuhan, aku mau selalu bersamamu dan dekat denganmu. Dan semakin dekat denganmu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendekat dengan Tuhan, maka ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu. Amin. Nah, apa berkat-berkat itu Bapak Ibu? Yang pertama, ketika Bapak Ibu kembali kepada hati yang menyembah, maka Bapak Ibu akan memiliki cara pandang yang berbeda. Kitab Yesaya pasal 33 ayat 5 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Yesaya pasal 33 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Tuhan tinggal di mana Bapak Ibu? Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di sebuah hotel, misalnya hotel yang bertingkat 50, dan ketika Bapak Ibu masuk, apa yang Bapak Ibu lihat? Lobi bukan? Atau jalan yang ada di depan dan hanya sekitaran itu bukan? Tetapi ketika Bapak Ibu naik ke lantai 50, maka view-nya langsung berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung akan melihat pemandangan yang berbeda, bukan? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu pergi ke satu bangunan yang tinggi dan melihat sesuatu yang beda di sana? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana cara sorga melihat dan cara bumi melihat? Itu beda Bapak Ibu.
Bumi cuma bisa melihat dari kerendahan, tetapi surga bisa melihat dari ketinggian. Demikian juga dengan hidup Bapak Ibu. Tuhan bisa melihat kehidupan Bapak Ibu dari tempat yang tinggi dan mengarahkan kehidupan Bapak Ibu kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Amin. Bapak Ibu, cara bumi melihat dan cara surga melihat itu beda Bapak Ibu. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan mata kita, tetapi Tuhan bisa melihat sampai kekekalan. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan dan dekat dengan Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjadi seperti yang Bapak Ibu sembah. Bapak Ibu akan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup Bapak Ibu, yaitu menjadi seperti gambaran anaknya dan memiliki sifat dan karakter Yesus. Amin. Bapak Ibu, kedekatan dengan Tuhan itulah yang akan mengubah sifat dan karakter manusia. Ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu siapa? Dikatakan Allah itu kudus. Jadi ketika Bapak Ibu dekat dengan Allah yang kudus, maka hidupnya akan semakin kudus. Dan semakin kudus. Dan semakin kudus. Amin. Ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan dosa, Bapak Ibu sudah tidak berbuat dosa lagi. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk tidak lagi berbuat dosa. Haleluya. Bapak Ibu, secara manusia Bapak Ibu tidak akan sanggup melakukannya. Tapi ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, maka hidup Bapak Ibu akan diubahkan dari hari ke hari. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dan Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Nah, yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu menyembah Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan, ia akan mendapatkan fasilitas dan kuasa Tuhan. Nanti Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang keempat. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu masih ingat ceritanya? Bapak Ibu, tak kala Yusuf berumur 17 tahun. Jadi masih muda Bapak Ibu. Dan Yusuf biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, Yakub ini lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anak yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Yusuf itulah anak yang dilahirkan pada masa tuanya. Dan Yakub pun sempat membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Setelah itu, suatu kali Yusuf bermimpi, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandumku, tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin menjadi berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya,
Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya sampai kepada Yusuf ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, singkat cerita, ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya Yakub untuk mencari kabar tentang kakak-kakak, akhirnya Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya dan dimasukkan ke dalam sumur dan akhirnya dijual ke Mesir. Bapak Ibu, Yusuf dibawa ke Mesir dan seorang Mesir bernama Potifar, dia adalah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawarannya, membelinya dari tangan orang Ismail dan membawanya dia dari situ. Bapak Ibu perhatikan, seorang yang dekat dengan Tuhan dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu mau melekat dengan Tuhan? Bapak Ibu mau intim dengan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemudian diceritakan akhirnya Yusuf tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu lihat, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melekat sama Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, dia mendapat fasilitas dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, singkat cerita, meskipun Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi akhirnya Bapak Ibu, Yusuf tetap mendapatkan fasilitas dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan sebagai orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, hiduplah sebagai penyembah-penyembah Tuhan, maka segala fasilitas dan kuasa akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ke-7, firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 15 ayat 5, 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan buat kita, buat Bapak Ibu saudara saya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, jikalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu intim dengan Tuhan, bahkan dikatakan Bapak Ibu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Wow, ini fasilitas dan kuasa Tuhan yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu saudara saya. Ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu intim dengan Tuhan. Haleluya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, sering-seringlah mencari Tuhan. Caranya bagaimana Pak? Bapak Ibu, saya mau nanya. Bapak Ibu sudah pernah pacaran bukan?
Ada yang belum punya pacar? Ada yang belum pacaran? Ya, saya berdoa Bapak Ibu, supaya saudara-saudara yang belum punya pacar, Tuhan berkasih pacar segera. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika berpacaran, apa yang Bapak Ibu rasakan? Selalu ingin bertemu, bukan? Jam 7 pagi telepon, apa kabar sayang? Kamu lagi ngapain? Siang dikit jam 9, jam 10 telepon lagi. Halo, sekarang lagi ngerjain apa? Jam 12 telepon lagi. Gak tahu, kepengen deket. Kamu lagi sibuk sekarang? Padahal ini jam makan loh. Kemudian jam 4 sore dia telepon lagi. Nanti kalau kita makan malam bareng gimana? Nah Bapak Ibu, orang yang mendekat akan selalu mencari dan menjadikannya sebagai prioritas. Bapak Ibu, seringkali orang di dalam menjalani kehidupannya tidak tahu akan prioritas. Makanya hidupnya tidak berkualitas, Bapak Ibu. Di malam hari ini, mari Bapak Ibu kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Tempatkanlah Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup Bapak Ibu. Bangun pagi datang mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, masuk di dalam doa pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, bangun pagi jangan mikirin masalah. Masalah itu datang sendiri dan gak perlu dicari loh. Betul Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu cari adalah Tuhan. Bapak Ibu perlu cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan hikmat dan kuasa menghadapi setiap masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan cuma pagi hari, tapi siang hari, sore hari, malam hari, setiap saat. Bahkan 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu harus selalu dekat dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu harus sering bertanya kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan satu masalah dan membutuhkan sebuah keputusan, Bapak Ibu tanya Tuhan. Tuhan, keputusan apa yang harus aku ambil? Apakah keputusan ini sesuai dengan rencanamu? Apakah keputusan ini sesuai dengan rancanganmu? Tuhan, beri aku hikmatmu Tuhan. Maksud Tuhan apa? Tuhan aku ya Tuhan. Pimpin aku ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai malam hari ini bertanya kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu hadapi, apapun yang harus Bapak Ibu putuskan, selalu bertanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, Pak, mana mungkin Tuhan bicara kepada kita? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Bapak di surga pasti mau berbicara kepada anak-anak. Tapi anak-anaknya mau dengar atau tidak isi hati dari Bapak di surga. Bapak Ibu, Bapak bisa berbicara melalui firman. Bapak bisa berbicara lewat kejadian. Bapak bisa berbicara sesuatu lewat hamba-hamba Tuhan. Bapak bisa berbicara lewat pintu yang tertutup. Bapak bisa berbicara lewat pintu yang terbuka. Bapak bisa berbicara lewat lagu. Bapak bisa berbicara lewat pujian yang kita naikkan. Bapak bisa berbicara ketika Bapak Ibu datang mendekat kepadanya dan intim bersamanya lewat Roh Kudus di saat Bapak Ibu datang menyembah Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus terus berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa dekat dengan Tuhan? Simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melekat terus sama Tuhan. Dalam segala keadaan. Terus jalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, masih ingat ada pujian yang mengatakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Kapan Bapak Ibu? Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bapak Ibu, jangan jalan serta Yesus seminggu sekali. Bapak Ibu, jangan jalan serta Yesus seminggu sekali dan cuma hanya 2 jam ketika Bapak Ibu beribadah. Jangan cuma menganggap Yesus hanya ada di gereja saja, tapi di rumah, di kantor, di tempat kerjaan, di dalam kendaraan, ketika Bapak Ibu sedang aktivitas, dimanapun, di dalam situasi kondisi apapun, ingat, selalu ada Yesus dan berjalanlah selalu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini ambil keputusan, dan Bapak Ibu bisa langsung buat planning, buat rencana untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu indah buat Bapak Ibu. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Dia ada di tempat yang maha tinggi, dan Dia mau menyatakan hikmahnya setiap hari kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, ambil komitmen. Aku mau menghampirimu Tuhan setiap pagi, setiap hari. Bapak Ibu, percayalah, ada embun yang menyegarkan, yaitu embun hadirat Tuhan setiap pagi ketika Bapak Ibu berada dalam pelukan Bapa. Dan hati Bapak Ibu akan menjadi tenang, karena Tuhan hadir di hidup Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian. Kemenangan ada di sini. Satu pujian yang sangat indah yang akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kemenangan ada di sini. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa,
Engkau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau yang menambahkan, nanti ada Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengar. Kita akan berdoa.